Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya di T4Play. Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, kali ini saya mau memasang ataupun mengganti seal master rem di motor saya. Kali ini saya pakai punya merek Federal aja yang murah dan terjangkau. Harganya cuma 15 ribuan. Tahap pertama nanti kita bongkar dulu bagian patok ini ya. Tapi sebelum itu kita kudu lepas bagian spionnya. Memang motor ini agak ribet. Oh ya, sebagai informasi, master rem motor saya ini masih original bawaan pabrik dari 10 tahun yang lalu dan sealnya belum pernah bocor, dan juga ini piston master remnya belum pernah diganti. Jadi ini baru pertama kali saya mau ganti ya. Nah, tahap selanjutnya setelah terlepas tutup patok dan spionnya, biar cat motormu aman, bodinya kita tutupin pakai semacam plastik agar nanti nggak kena tumpahan minyak rem yang bahaya buat cat bodi motor kalian. Setelah itu lepas aja bagian handle rem terlebih dahulu, lalu lepas seal debunya. Dan yang terakhir, buka pengunci piston master remnya pakai tang lancip biar lebih mudah. Lalu kita langsung aja buka di bagian bak penampungan minyak remnya. Setelah terbuka, kita bisa langsung proses pengurasannya aja. Yang saya contohkan ini sebenarnya kurang tepat, harusnya saat kita proses pengurasan harusnya kita kasih wadah di bawahnya biar buat menampung minyak rem yang tumpah agar tidak terlalu terkena bodi motor. Kalau sudah terkuras habis, saatnya kita bersihkan di bagian bak penampungannya ya. Ini kita bisa bersihkan aja pakai tisu, dilap aja biar sampai kering dan bersih. Atau kalau yang mau dibersihkan pakai air juga bisa, dan sabun, cuman harus dilepas terlebih dahulu di bagian selang remnya. Oke, kita balik ke bagian piston master rem saya yang lama. Kalian bisa lihat fisiknya udah tidak bagus ya, apalagi di bagian pernya. Nah, kita coba akalin terlebih dahulu, dibersihkan pakai sabun colek dan kita sikat-sikat terlebih dahulu. Cuman yang unik ini ternyata per master remnya udah patah ya. Jadi kenapa akhir-akhir ini motor saya pas buat ngerem depan kurang terasa enak dan terlalu dalam, ini ternyata di bagian pernya yang sudah aus dan rusak. Namun yang saya lihat di bagian piston master remnya itu masih sangat bagus secara fisik dan karetnya masih belum melar. Jadi kita coba bersihkan aja pakai amplas ya, kita sikat-sikat biar keraknya yang menempel itu hilang. Lalu setelah itu kita coba bandingkan dengan piston master rem punya merek Federal yang barusan saya beli ya. Secara fisik sih mirip banget, dan perbedaannya itu yang terasa itu di bagian karetnya atau sealnya yang sedikit lebih tipis punya merek Federal. Namun setelah dipikir-pikir terlebih dahulu, saya akhirnya putuskan menggunakan piston master rem yang lama alias yang original, cuman kita pernya pakai punya merek Federal. Untuk alasannya kenapa mungkin saya nanti jelaskan di bagian akhir video ya. Yang pasti sih karena yang original itu lebih terjamin kualitasnya, dan kebetulan ini secara fisik masih sangat bagus. Oke, kita lanjut ke proses pemasangan piston master rem yang baru, yang tadi udah diganti pernya aja. Lalu kita masukkan ring penahannya. Lalu setelah itu jangan lupa penguncinya kita masukkan biar nggak lepas. Dan setelah itu kita pasang juga karet seal debunya biar tetap bersih dari kotoran. Setelah seal debunya sudah terpasang, kita langsung pasang aja bagian handle remnya. Nah, setelah terpasang, kita langsung lanjut aja ke bagian minyak remnya. Kita masukin aja minyak remnya. Ini di sini saya pakai merek Jumbo dengan spesifikasi dot 3. Dan setelah itu kita masuk ke proses terakhir, yaitu proses bleeding master remnya. Oke teman-teman semua, ini motornya sudah selesai dipasang bagian seal master remnya, dan tadi yang video pas ngebleeding remnya itu saya skip ya karena tadi kebetulan ada sedikit urusan dan jadi nggak sempet untuk memvideokannya. Cuman kan pasti kalian juga sudah bisa lah untuk bagian ngebleeding remnya ya. Ini motornya ini udah jadi ya, kemarin saya bleeding juga sedikit. Jadi kan di video yang kalian lihat itu di sini dikuras ya, dihabisin, lalu dibersihkan dengan tisu, dan setelah itu diisi lagi dan di bleeding lewat nipple bawah ya. Begitu. Gampang lah kalau cuma ngebleeding kayak gini, karena ini kan nggak jadi diganti kabelnya, jadi ngebleedingnya cepet, gampang, dan nggak banyak
masuk anginnya ya. Untuk masalah seal master remnya, jadi seperti yang kalian lihat di videonya itu, akhirnya saya cuman ambil bagian per dan bagian ini seal debunya ya, yang paling luar, dan juga itu penguncinya. Jadi untuk piston master remnya punya merek Federal itu nggak saya ambil. Sebenarnya ini mirip banget sama originalnya, hanya yang berbeda itu di bagian karetnya. Ini sedikit lebih tipis di bagian karetnya ya. Jadi karena piston master rem bawaannya masih sangat bagus, maka dari itu saya nggak jadi mengganti piston pakai punya Federal ini ya. Sebenarnya alasan utama kenapa nggak saya ganti pistonnya itu karena yang original itu masih sangat bagus. Bagian karetnya yang paling penting itu nggak melar dan masih bisa untuk mendorong minyak rem dengan sangat baik. Apalagi itu sebenarnya kan master rem saya itu nggak bocor, cuman hanya jarak main remnya itu udah terlalu dalam ya. Dan benar seperti yang saya duga, itu pernya udah patah. Jadi saya ambil pernya aja, lalu penguncinya yang di luar dan seal debunya. Untuk masalah fisik piston master remnya itu selain memang sama, secara kualitas sebenarnya mungkin berbeda sih. Maka dari itu, kalau yang ori masih bagus, jadi yang saya ganti itu bagian yang rusak saja. Karena saya takutnya itu pakai merek yang murah kayak gini, meskipun ini original ya, itu takutnya kalau pas mengerem dan hard braking itu agak sedikit loss kayak gitu, dan takutnya cepet bocor. Karena kebetulan masih bagus punya saya, jadi yang saya ganti kayak gitu. Untuk feel pengeremannya itu bisa dikatakan hampir mirip kayak pas masih baru ya. Jadi itu kenyal di bagian pengeremannya kayak gitu. Kenyal dan nggak terlalu empuk banget gitu loh. Kalau yang pakai piston originalnya ini di motor yang Jupiter set saya yang lama itu agak sedikit terlalu kenyal kayak gitu loh. Dan ini feel pengeremannya udah cukup enak sekarang, jadi nggak terlalu jauh, nggak kayak dulu itu cukup dalam ya. Sekarang rem segini aja udah cukup. Yang tadinya ngerem segini agak dalam ya, baru bisa mengerem kayak gitu. Dan untuk oli remnya saya pakai merek Jumbo yang dot 3 ya kayak gitu. Oke, paling video kali ini seperti itu aja. Jadi secara proses pemasangannya cukup gampang dan nggak terlalu ribet ya. Apalagi kalau memang punya teman-teman masih bagus piston master remnya dan masih sealnya masih bagus karetnya, itu mending pakai yang original saja. Jadi diganti bagian pernya, karena memang biasanya pernya itu yang sudah agak aus, dan juga di bagian master remnya di bak penampungan olinya itu biasanya sangat kotor. Kalau itu udah dibersihkan sih biasanya langsung kayak baru lagi kayak gitu. Oke, sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen aja di bawah. Nanti mungkin video reviewnya akan saya buat setelah pemakaian kurang lebih sekitar 1 bulan. Oke, sekian video dari saya dan terima kasih.